Jadi itu kita ada 60 peserta tingkatnya provinsi Jawa Barat. Kita kalau mau mendekati lomba tuh per bulan-bulan buat latihan. Iya. Makasih Kang Yasin. Makasih ya. Welcome to Esmadu, podcast Esmadu. Halo Sobat Esmadu, kembali lagi di episode kali ini bersama saya Al-Musabila dan sebagai host, dan ini rekan saya Diva Zahra. Oke Sobat Esmadu, kali ini kita itu kedatangan tamu dari Eskul Paskibra loh. Mereka ini gak kalah keren prestasinya dari sebelumnya. Boleh dong say hi kayak lagi nonton? Halo semuanya, halo Akang Teteh sekalian. Perkenalkan, nama saya Aprilia Melati Nugraha. Kalian bisa sebut saya sebagai Amel. Saya adalah Ketua Paskibra SMPN 2 Majalaya, Angkatan kelas 8 Laksamana Muda. Halo semuanya, halo Kang Teteh sekalian. Perkenalkan, nama aku Neira Urhafa Sabila. Aku dari kelas 8E. Aku wakil ketua Paskibra SMPN 2 Majalaya, Laksamana Muda. Oke, halo Kak Amel dan Kak Naila. Hari ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kabar kalian gimana? Kalau aku baik sih. Iya Gimana sih. kalau Diva? Alhamdulillah baik sekali. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Akhir-akhir ini kesibukan kita itu ngebantu angkatan kita, ngebantu junior-junior kita untuk persiapan lomba ke tingkat nasional untuk beberapa bulan setelahnya. Oh, berarti bentar lagi kalian mau lomba ya? Iya. Ceritakan dong awal mula kalian ikutan Paskibra. Awal mulai saya ikut Paskibra itu sih cuma coba-coba aja ya, karena kan mungkin tujuannya memang bukan di Paskibra awalnya, tapi karena kebetulan orang tua saya Paskibraka, Ya. jadi agak sedikit ada masukan dari orang tua. Oh ternyata mama saya Paskibraka. Oh ya udah, berarti saya ikutin jalur mama aja. Ikutin jejaknya. Iya, setelah saya masuk Paskibra, oh ternyata Paskibra nggak hanya mengajarkan saya mengenai baris per baris aja, ternyata mengenai apa itu kebersamaan, kekeluargaan, saling peduli terhadap sesama itu benar-benar diajarkan. Jadi banyak banget ya. Iya benar, jadi nggak cuma tentang baris berbaris yang kita lihat, tapi juga kan di satu pasukan itu bagaimana caranya pasukan itu bisa kompak, juga ada tentang kekeluargaannya. Jadi ya pasukan nggak bisa kompak tanpa adanya rasa kekeluargaan. Iya. Kalau Kanai gimana? Kalau dari aku sih awalnya coba-coba mencari pengalaman, wawasan baru, terus mencari kegiatan di Biar nggak nolep gitu ya. Iya. Terus Paskib juga emang punya Sifat kekeluargaan. yang erat, makanya aku di situ. Dari banyaknya eskul di SMPN 2 Majalaya, kenapa kalian milihnya Paskibra? Kalau dari aku pribadi sih ya, karena selain tadi itu ya mengikuti jalur orang tua, juga ya memang ternyata Paskibra butuh space yang banyak, butuh waktu yang lebih banyak daripada eskul-eskul lain. Jadi itu kayak tantangan gitu ya? Iya, tantangan buat diri sendiri, gimana bisa caranya aku buat ngatur waktu itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang ngatur waktunya masih lumayan bisa. Iya, jadi makanya tetap bertahan di Paskibra aja. Karena cukup satu aja, karena takutnya itu nggak seimbang buat diri aku sendiri, buat kehidupan aku, juga buat di lingkungan sekolah itu takut nggak seimbang aja sama eskul Paskibra. Iya. Kalau Kanai gimana? Kalau dari aku juga tadi udah disampaikan, terus juga mau ngelatih beberapa mental, mau ngelatih fisik aku, mau tahu apa itu disiplin, kepemimpinan, dan ya. tanggung jawab itu apa. Baik nih, kan banyak banget nih ya sekolah-sekolah di SMP ini. Nah, kenapa sih kalian tuh milih Paskib? Kalau untuk aku sendiri ya karena tertarik aja sih, ya kan juga pengen tahu Paskibra itu tuh apa aja belajarnya selain PBB. Apa cuman emang PBB aja, baris-barisnya aja gitu. Terus Atau ada favor hal ya. lain gitu Aduh, ya. ada hal yang lain. Ternyata memang benar, selain kita belajar cara menghargai orang, disiplin, tanggung jawab yang pasti ya. Kita juga belajar mengenai filosofi Paskibra itu seperti apa, awal mula dibentuknya seperti apa, penciptanya siapa, dan kenapa didirikan Paskibra Jadi ini. ada sejarahnya gitu Iya, ya? pasti ada sejarahnya. Karena kan awal mulanya dari Paskibra. Iya. Kalau Kanai gimana? Kalau dari aku lalu cuma melihat dari internet beberapa lihat tentang Paskib. Ternyata Paskib ini tuh bukan ngajarin tentang baris berbaris doang. Ternyata punya kekeluargaan yang erat, terus punya beberapa materi ilmu yang Iya. perlu kita tahu juga. Jadi nggak cuma itu aja ya? Iya, jadi ya sedikit menambah wawasan, menambah pengetahuan juga. Baik, biasanya tuh kalian tuh latihannya tuh
berapa kali sih kalau boleh tahu tuh? Biasanya kita kalau latihan itu kadang seminggu sekali, kadang seminggu 3 kali. Ya, tergantung anak-anaknya. Iya. Kebetulan kan pasukannya banyak, tidak hanya 1 atau 2. Jadi terkadang seminggu 3 kali itu diatur beberapa hari, tergantung anak-anaknya pollingnya berapa yang mau di hari apa. Jadi 1 hari itu 1 pasukan, begitupun di hari berikutnya 1 hari 1 pasukan. Nah, baru nanti latihan rutinnya, latihan gabungannya itu dimulai di hari Sabtu. Jadi benar-benar dari pasukan A sampai pasukan D. Iya. Jadi kan tuh kayak sistem voting gitu ya? Iya, jadi ya kita kan takutnya ada yang tidak bisa hadir di hari itu, ada halangan, sakit atau apa ya. Jadi lebih baik diundur aja daripada nanti nggak lengkap, kan susah lagi Iya. kita ngaturnya. Kalian kalau ekskul tuh latihannya apa aja sih? Selain baris berbaris, kita juga ada sesi bina latihan. Bina latihan itu buat melatih fisik anak-anak, biar mereka bisa lebih kuat fisiknya. Jadi nggak banyak yang pingsan nanti ketika latihan biar imunnya kuat. Iya, biasanya sih itu dilakuin sama seksi bilat. Itu biasanya tuh anak laki-laki ya yang mengaturnya. Jadi mereka tuh biasanya ngadain lari pagi. Program lari pagi ini biasanya tuh kita muter dari KTK ya, start dari ini SMP, nanti jalan lari ke Kartika. Wah, jauh itu banget. tetap dalam pantauan ya, jadi nggak yang kadang nggak ke Kartika aja, tapi ya tetap yang kadang deket-deket juga nih kita ininya, nggak terlalu jauh juga, tapi tetap dalam pantauan ya, karena kan takut kalau nggak dalam pantauan takut kemana-mana anak-anaknya. Terus juga selain itu nanti sampai SMP istirahat sebentar, nanti kita ada push up, terus ngasih materi kira-kira apa sih materi kesehatan yang bagus untuk anak-anak paskibra, baik dari pola makan mereka, nanti kita kasih tahu pola makan yang bagus itu seperti ini, nanti kita kasih tahu biar mereka ilmunya nggak cuman tentang ya paskibra itu tuh ada latihan fisiknya nih push up doang gitu kan, tapi banyak ya latihannya. Selain itu nanti juga ada sekretaris, mereka biasanya itu ngasih absensi di mana anak-anak setiap latihan wajib ngisi itu. Itu ada isinya buat tanda tangan, isi nama kelas dia, terus nanti ketika sudah selesai semua, itu nanti ditulis sama sekretaris rangkaian acara dan rangkaian segala kegiatan di hari itu. Kalau kalian gimana? Biasanya kita juga humas suka ngejelasin materi buat anak-anak, apa itu kayak disiplin, tanggung jawab. Terus biasanya juga kita awal-awal ngasih materi tentang apa sih paskibra itu. Iya, jadi biar anak-anak tahu juga. Biasanya menyampaikan itu humas. Selain itu juga mereka ini suka ngasih kalimat-kalimat motivasi buat anak-anak. Jadi menyampaikan motivasi pada hari latihan ini apa aja. Terus kemudian juga ada bagian kita itu bukan cuman tentang binlat atau sesi-sesi lain lah. Ada juga yang harus kita lakukan di paskibra ini, di sesi latihannya, di mana ketika latihan itu kita ngadain yang namanya rasa cinta kita terhadap tanah air. Nasionalisme Rasa nasionalisme, yaitu dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia di setiap pagi sebelum memulai latihan. Itu wajib, jadi biar anak-anak nggak hanya tahu lagu-lagu nasional itu aja, tapi mereka juga harus tahu tujuannya untuk apa. Oh, jadi paskibra tuh nggak cuma ngajarin PPDB doang ya, ada banyak hal positif lainnya. Kalian udah berapa lama ikut ekskul paskibra? Kita udah terhitung 2 tahun ya dari kelas 7 ya. Iya, dari kelas 7. Udah lama banget kan, kok bisa sih? Bisa udah nanggung juga kan mau keluar itu kan nggak bisa, harus tetap dilanjutin karena punya tanggung jawab juga kita di sini kan, harus bimbing adik-adik. Jadinya waktunya pun juga sebentar lagi kita lengser, jadinya ya sayang waktunya, sayang tenaga. Di sini kan ada MPLS nih. Nah, apa aja sih syarat buat masuk ke paskibra itu? Syarat yang paling utama itu bukan tentang baris berbaris. Baris berbaris bisa kita ajarin, ya bisa senior bentuk lagi dari nol. Bisa kita ajarkan materinya per step. Yang terpenting itu kesiapan dari anak itu bisa atau tidak. Kemudian apakah anak itu mau untuk ada di ekskul paskibra ini? Niatnya gitu ya? Iya, niatnya, yang penting niat. Ya, takutnya anak ini masuk hanya karena FOMO. Pengen masuk teman-temannya itu ikut-ikutan masuk, dia ikut masuk tiba-tiba seminggu setelah latihan izin keluar. Iya, temennya keluar biasanya ikut juga. Terus yang paling utama selain kesiapan diri adalah izin dari orang tua. Izin dari orang tua itu nomor 1 ya, karena kan bagaimanapun kalau kita tanpa izin orang tua, setiap pelatihan ada aja hambatannya. Jadi setiap itu ada yang izin telat, misalnya karena nggak dibeli orang tua, ya kan. Terus nanti itu menjadi hambatan bagi pasukannya, karena sulit tanpa ada si anak ini, gitu. Jadi ngulang lagi materinya dari awal. Jadi maka capek-capek gitu ya? Iya, kan ngulang-ngulang ya. Jadinya gara-gara anak ini telat, gitu ya. Karena nggak dapet persetujuan dari orang tua, ujung-ujungnya izin keluar. Itu yang kita takutin. Jadi ribet gitu. Iya, susah lah untuk mempertahankan. Tadi kan udah disebutin nih ya sama Kamil nih syarat-syarat buat masuk paskibra. Nah, cara daftarnya gimana sih? Cara daftarnya.
nanti kan ada MVLS ya buat penerimaan murid-murid baru. Yang pasti bakal ada demo eskul. Nah, nanti itu biasanya tertera nomor kita, yaitu ketua dan wakil. Jadi nanti bisa dihubungin ke nomor itu dan sebutin namanya itu siapa, nama lengkap, terus nanti kelasnya itu di mana, terus bisa nomor orang tua atau nomor dia. Jadi ya kalau misalnya nomornya nggak bisa, kita bisa masukin nomor orang tuanya. Nanti tinggal konfirmasi, saya masuk eskul ini begini, nanti kita masukkan ke grup. Jadi langsung masuk ke grup, tinggal mereka tunggu aja info mulai latihannya kapan. Jadi cukup simpel ya. Cukup simpel, yang sulit itu adalah mempertahankannya dan gimana caranya bertahan di eskul itu. Gimana respon keluarga kalian pas kalian ikut eskul Paskibra? Kalau dari keluarga aku sih suportif banget ya, karena kan ya apapun yang dilakukan anak pasti bakal disupport sama orang tua. Asal positif ya. Asal positif, bener banget. Yang penting nggak nyiksa buat diri sendiri, nggak nimbulin penyakit lah buat diri sendiri. Jadinya orang tua pasti akan mendukung. Yang penting anak ini bisa mengatur waktu dengan baik, tidak membebani anak ini, ya pasti orang tua bakal mengizinkan, ya bakal support. Kalau kalian gimana? Kalau aku alhamdulillah orang tua support, dukung aku ikut Paskib ini. Yang penting masih berkegiatan positif, masih bisa orang tua tahu kegiatannya apa aja. Terus yang penting jangan terlalu memaksain buat Paskib mulu. Kadang lagi sakit nih, jangan apa-apa Paskib aja, istirahat lah buat biar sakitnya nggak parah atau gimana. Iya, biar nggak drop banget gitu ya. Iya. Ada nggak keluh kesah kalian sebagai ketua dan wakil? Kalau keluh kesah saya sebagai ketua sih pasti ada banget ya. Apalagi gimana cara anak-anak ini untuk mematuhi segala program yang udah kita kasih. Apalagi kita punya program absensi. Jadi absensinya melewati grup. Jadi mereka ngirim foto, satu kali lihat. Jadi mereka nanti foto absen, Kak, Assalamualaikum Kang Teh, saya izin bertanya hari ini absensinya ada atau tidak, tuh loh. Terus ada, oh ya udah nanti mereka mereka mengirim foto-fotonya. Kemudian nanti ketika mereka ditunjukkan, jadi mereka tuh ditunjukkan atributnya harus wajib ya, harus lengkap gitu. Harus lengkap. Kalau bisa sih mereka full body fotonya. Ditunjukkan full body, terus nanti kita tanya ya kan, lengkap atau tidak atributnya? Lengkap Teh Kang gitu kan. Terus nanti si anak ini akan menjawab, oh iya deh, terima kasih Kang Teh gitu kan. Tapi ada juga kadang-kadang anak-anak yang tidak mau berbicara apapun, cuma kayak Assalamualaikum Kang Teh, hari ini saya datang jam segini. Jadi peraturannya nggak boleh lebih dari jam 7 datangnya. Untuk apa? Untuk menghindari telat, agar mereka lebih disiplin waktu. Iya. Nanti ditunjukkan atributnya, tapi kadang atribut mereka hanya ditunjukkan setengah. Iya. Dari mulai dasi saja. Tidak ditunjukkan apakah kaos kakinya warnanya apa di hari Senin malam apa hitam, ya sabuknya. Terus juga kadang-kadang ada anak yang tidak jujur mengenai kelengkapan atribut mereka. Kadang bilangnya lengkap. Ya kalau ngetik doang gampang, lengkap Teh Kang Teh atributnya. Tapi ternyata pas saya tanya teman saya yang OSIS atau apa, ternyata atribut anak ini nggak lengkap. Ternyata dia cuma malu untuk berbicara, padahal tuh ketika anak-anak atributnya gak lengkap, kita bisa ngebantu mereka untuk ngumpulin dana untuk beli atribut baru untuk mereka. Jadi kita membantu mereka. Kalau misalnya mereka nggak ada uang untuk beli lagi, ya kita ngebantu mereka. Bantu ya. Iya. Karena kan nggak mungkin kita diamin aja ya buat kebaikan anak itu juga. Kalau kalian gimana? Kalau dari aku juga kan waktu juga punya tanggung jawab besar juga. Di sini aku harus bantuin ketua juga. Gimana caranya biar organisasi berjalan lancar? Gimana kegiatan-kegiatan yang udah kita bikin, udah kita lakuin? Gimana caranya harus bisa? Harus bisa lancar ya kan. Apalagi juga kadang anak-anak ada yang nggak suka diatur kan. Beberapa anak-anak itu ada yang suka diatur ya, ada yang nurut lah, ada yang nggak suka diatur juga. Karena kita juga punya komitmen Paskibra, ya kan. Komitmennya itu terdiri atas 6 aturan, termasuk ada yang dilarang pacaran, dilarang telat gitu. Telat tidak masalah, asal jangan lebih dari 15 menit setiap latihan. Itu pasti ada konsekuensi. Begitupun jangan berbicara kasar terhadap sesama anggota ya, karena kan kadang dari omongan kita itu bisa nyelkit ke anggota yang lain, nanti malah mempengaruhi proses dia latihan ketika bersama temannya ini, ya kan? Karena pasti ngaruh banget. Canggung gak sih? Iya, jadinya canggung ya. Padahal kan harusnya itu berteman ya biasanya aja gitu. Jadi kadang-kadang itu menjadi struggle buat kita, gimana cara kita buat menangani masalah-masalah anak-anak itu semua. Kan kalian udah masuk Paskib ini udah 2 tahun ya? Iya. Nah, perlombaan apa aja sih yang udah kalian ikutin? Kalau dari aku, ya dari pertama kali aku lomba itu, aku udah ikut dari pertama kali aku first lomba itu di kelas 7. Aku lomba di GOR Distrik Pora Karawang, di PPI itu di kota kita.
Kemudian di lomba yang kedua tuh kita lomba di GAC, nama eventnya tuh Gelora Aliansi Competition. Itu di SMA 1 Kelari, deket kalau dari SMP 2 Majalah ya, naik motor ke situ juga nyampe. Kemudian kalau yang lomba ketiga itu kita ada di luar kota, lombanya itu ada di Bekasi, nama eventnya Lasatra, jadi tingkatnya itu provinsi, seprovinsi Jawa Barat. Kemudian lomba kemarin, lomba keempat kita, lomba keempat aku lah, itu ada di Floris, di Teknomart Karawang. Itu mall yang mungkin anak-anak sini mungkin tahu ya, mall itu mah buat tempat nongkrong ya. Itu kita eventnya itu ada di rooftop. Jadi itu di rooftop itu full dari mulai tingkat SMP. Jadi itu dibagi-bagi harinya gitu. Jadi nggak mungkin satu hari full gitu. Jadi itu kita ada 60 peserta tingkatnya provinsi Jawa Barat. Keren banget, banyak banget ya pengalamannya kamu ya. Kane sama gimana? Kalau aku beda 2 perlombaan. Kalau aku mulai dari Lasatra, terus di SMA 1 Karang Bahagia di Bekasi. Kemudian perlombaan yang kedua tuh di kemarin di Teknomart di Karawang. Berarti bareng ya pas itu ya? Iya, dari lomba di SMA 1 Karang Bahagia Bekasi Lasatra sampai ke Teknomart kemarin kita bareng gitu. Tapi dia hebatnya kenapa? Karena dia masih bisa bertahan meskipun dia nggak ikut lomba 2 kali. Nggak nyerah gitu ya? Iya, karena kita juga sebagai anggota jangan, kamu harus tetap di sini, kamu pasti ikut di event yang ini. Tapi alhamdulillah sih dia kuat ya, jadinya masih bertahan gitu dan bener aja sih ikut terus dia lombanya. Tetap semangat lah ya. Kalian kan udah ini ya, kan ngikutin banyak lomba gitu. Nah udah prestasi apa sih udah kalian raih? Oke, kalau dari saya di lomba pertama di Gor Sipora Karawang PPI itu kita belum dapat apa-apa. Kayak spesa pun kita nggak bawa apa-apa, piala nggak bawa, sertifikat nggak bawa. Tapi nggak apa-apa, menurut aku itu mungkin jadi pelajaran aja ya di kedepannya buat lebih baik lagi. Apapun kesalahan kita yang ada di lomba itu nggak usah dijadikan penyesalan. Bisa yang hanya itu cuma ya jadikan pelajaran aja. Pasti di lomba berikutnya kita yakin lebih baik lagi kalau effort kita lebih besar. Kemudian di lomba kedua ini yang di GAC singkatannya di SMA 1 Kelari, alhamdulillah kita dapat piala pertama khususnya untuk angkatan aku. Tuh meskipun harapan cara kedua itu termasuk kecil ya, tapi nggak masalah karena kecilnya ini juga tentang perjuangan kita untuk mendapatkan itu. Hasil keringat sendiri. Iya, ngedapatin itu aja itu udah ada alhamdulillah banget masih dapat gitu kan ya. Ya mungkin ada orang yang mungkin lebih di bawah kita jadinya ya nggak masalah gitulah. Kemudian di yang ketiga di yang ketiga itu di perlombaan Lasatra di SMA 1 Karang Bahagia Bekasi, alhamdulillah kita menang Bina 1, melewatkan 3 atau 2 kategori. Jadi kita naik gitu tingkatnya. Kita menang Bina 1, kita juga menang variasi formasi terbaik 3. Wow, banyak banget prestasinya ini. Terus yang kemarin tuh kita dapat Utama 3, kita di Floris kan bareng. Terus kita juga dapat PBB terbaik 3, pelatih terbaik 3, sama administrasi terbaik 2. Begitupun junior kita juga menang. Kemudian kan kita manggil 2 pasukan saat itu. Junior kita menang Caraka 2. Itu kita mengalahkan dari 60 peserta. Kan benar-benar ngeborong sih. Alhamdulillah yang lagi rezeki. Siapa pelatih kalian yang udah ngajarin kalian banyak hal? Pelatih terbaik kita sih menurut kita itu Kang Yasin Nur Akbar. Ya, sebutannya mungkin kita panggilnya Kang Akbar. Ya, karena kebetulan Kang Akbar ini kan megang kita tuh sendirian. Ya, sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Meskipun ada Purna ini singkatannya untuk alumni ya. Alumni yang dari SMP ini bergabung ekstrakurikuler Paskibra dan sekarang sudah lulus. Dan si Purna ini juga kan jarang datang karena kan punya kesibukan. Rata-rata juga masih ada di jenjang SMA, sekolah. Jadinya kita nggak bisa memaksakan. Jadi ya lebih banyak Kang Yasin ini yang megang, Kang Akbar. Terus juga kita kadang mungkin suka bikin kesel atau apa ya kadang, tapi dia ini masih kuat gitu loh, masih sabar sekali buat ngadepin kita. Pokoknya pelatih terbaik banget buat kita. Makasih Kang Yasin. Makasih ya. Itu beneran sendirian? Iya beneran sendirian. Pokoknya di sini Kang Yasin atau Kang Akbar lah ya. Kang Akbar ini tuh bener-bener sendirian, ngatur kita tuh sendirian. Jadi ya banyaknya pasukan ini, banyaknya anak-anak yang dididik sama dia itu benar-benar sendirian dia. Kita cuma ngebayang gimana cara dia ngatur waktu. Susah banget sih ya. Iya. Biasanya kalau kalian pengen lomba itu butuh berapa bulan buat latihannya? Biasanya kita kalau mau mendekati lomba tuh per bulan-bulan buat latihan. Iya, antara 2 sampai 3 bulan sebelum perlombaan. Iya.
Jadi ya persiapannya harus matang, Iya, bukan cuma di variasi formasi tapi PBB itu yang paling utama, baik jalan berjalan ataupun baris berbaris. Kan kalian banyak nih ya kegiatan-kegiatan di eskul kalian ini. Nah, gimana sih cara kalian tuh membagi kegiatan di eskul sama kegiatan yang lain gitu? Kalau untuk aku pribadi sih aku buat schedule. Schedule-nya biasanya itu aku buat antara paskibra itu kegiatan apa saja di hari ini. Kemudian aku ada aktivitas apa lagi nih nanti, apakah dari komunitas yang aku gabung di luar sana ada aktivitas atau tidak, ataukah aku ada jadwal untuk pergi ya bersama keluarga atau gimana ya, terkadang kan ada. Jadi aku buat schedule. Nah, alhamdulillah sih belakangan ini schedule-nya tertata banget ya. Jadi kan latihan sudah ditentukan kapan-kapannya. Ada jadwalnya gitu. Ya, jadinya udah tenang aja lah, nggak ada jadwal yang bertabrakan. Kalau Kanaya gimana? Kalau dari aku juga buat schedule juga. Biasanya aku tuh suka nanyain buat 1 minggu ke depan. Biasanya tuh pasti mau latihan hari apa aja. Terus kegiatan-kegiatannya biasanya aku suka tanyain juga mau gimana-gimana. Kalau misalkan ada jadwal bentrok, biasanya aku bisa buat izin atau ninggalin satu kegiatan dulu. Iya. Biasanya tuh paling les sih bentrok sama kayak paskib atau kegiatan kerja kelompok. Wah, atau Kanaya gimana sibuk pasti. banget ya. Ininya. Boleh nggak ceritain perlombaan kalian yang paling berkesan? Kalau dari aku sih perlombaan aku yang paling berkesan itu ada di Floris kemarin, di perlombaan di Teknomart. Itu karena ya sudah lama tidak turun lomba dan naiknya pun sangat drastis dari Bina 1 Jadi ke ada rasa bangga utama 3. banget. Ya ada rasa bangga banget buat diri sendiri. Ternyata selama ini perjuangan kita, perjuangan teman-teman kita sepasukan ini, yang dimana kita udah yakin kita bisa dapat yang lebih besar dari sebelumnya. Yakin kalau kita bisa naik drastis dari sebelumnya. Kita bakal ngalahin omongan-omongan orang di luar sana yang mungkin ngejelekin kita, ya kan pasti ada ya. Iya dong, Yang kadang bikin kita down, tapi tenang aja gitu kan. Pasti kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillahnya kita kemarin dapat utama 3 dan yang bikin shocknya ternyata bukan cuma utama 3 doang, kan ada pelatih terbaik, administrasi terbaik gitu ya. Jadi kebanggaan buat diri sendiri, jadi lomba yang paling berkesan lah buat aku ya. Jadi ya semoga aja di selanjutnya lombanya bisa lebih Semoga berkesan bisa lagi. bertahan ya, Iya, dan bertahan bisa- lagi lah segala prestasinya, bahkan bisa naik mungkin. Amin amin amin. Kalau Kanaya Karena gimana? gimana nih? Kalau dari aku sih perlombaan paling terkesan tuh ada 2. Itu yang lomba di Alasatra. Itu Yang kan pertama itu lomba ya. first time aku lomba. Pasti kan punya grogi atau Takut segala salah macam, gitu ya. Takut salah favor, salah gerakan PBB atau gimana. Takut ngecewain temen sama pelatih udah ngasih kepercayaan ke kita tuh paling pasti tak besar tanggung gitu kan. Terus perlombaan yang kemarin tuh aku juga kaget, alhamdulillah banget bisa langsung naik drastis dari Iya, cukup Bina shock. 1. Iya. Cukup shock, pokoknya angkatan kita ini cukup shock pas dengar ternyata wah naik ke utama 3 jauh banget. Jadi ya alhamdulillah banget lah. Alhamdulillah. Baik, dapat kita simpulkan dari sekian banyaknya komitmen, peraturan, bahkan yang sudah diceritakan oleh narasumber kita yaitu Kak Amel dan Kak Naila tentang rasa kekeluargaan yang begitu erat di Paskibra, bahkan motivasi-motivasi yang hebat mereka ini yang buat mereka bisa sampai di titik ini. Dan dari prestasi mereka itu juga kita bisa tahu ya, ternyata di balik prestasi-prestasi mereka itu ada kerja keras yang buat mereka bisa sukses seperti saat ini. Oke Sobat Esmadu, ternyata untuk menjadi siswa yang berprestasi itu banyak caranya loh, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Intinya tidak putus asa, itu adalah kunci untuk menjadi siswa yang berprestasi. Nah buat Kak Amel dan Kak Anela nih, ada nggak nih kata-kata yang mau sampaikan kepada Sobat Esmadu yang sedang menyimak podcast Kalau kali aku ini? ada. Jadi buat aku pesan-pesan untuk Sobat Kesmadu, jangan lupa kalian jangan pernah bergantung pada orang lain. Kalian harus punya jati diri kalian sendiri. Temukan jati diri kalian sendiri dengan kepercayaan diri kalian sendiri. Jangan pernah bergantung pada orang lain karena semuanya itu bersifat sementara. Ketika kita bergantung pada orang lain, menyimpan semuanya pada orang lain dan mengandalkan orang itu, ketika orang itu pergi, maka semuanya buyar, semuanya hilang. Karena itu kan cuma sementara, nggak akan abadi. Jadi daripada kalian menambah kekecewaan pada diri kalian, carilah jati diri kalian sendiri. Percaya sama diri sendiri, kalau diri sendiri bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya semangat terus untuk sobat-sobat Kesmadu di sana. Jangan pernah menyerah, never give up. Ya, Jadi intinya itu ya, kita tuh harus tetap semangat dan percaya sama diri kita sendiri. Tepuk tangan dong. tangan. Kak Nay, Kalau dari aku ada pesan buat sobat Esmadu. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha. Semua kegiatan atau hal-hal yang kalian kerjakan hari ini
akan mempunyai arti yang besar gitu ya. Jadi intinya tuh semua hal-hal kecil yang kalian lakukan hari ini mempunyai arti yang sangat besar di masa depan. Sangat. Baik Sobat Esmadu, semoga yang disampaikan pada podcast kali ini bisa memotivasi kalian agar kita semua bisa menjadi siswa yang berprestasi. Dan buat kalian semua yang mau menuliskan saran dan kritiknya, silahkan tulis di kolom komentar. Boleh juga kok buat nulis kamu yang akan diundang pada podcast selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Akhir kata, saya Diva Zara dan rekan saya Alia Nursabila pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.